Nama yang kekafir-kafiran, Darwis, Darwin, apa lagi itu? Nah, itu sejelek-jelek nama yang menyerupai orang kafir, dan ini termasuk ke dalam hadis yang umum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut, termasuk dalam pemberian nama. Putri-putri kita juga, ya jangan aneh-aneh disebut apa angel, apalagi angel itu malaikat. Apalagi nama anak perempuan, cukup nama istri-istri Nabi. Ada juga Maryam, ada Fatimah. Nanti gimana kalau nama anak-anak kita sama semua? Apa? Kenapa? Enggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Apa masalahnya? Nah, Fatimah, Zainab dan lain sebagainya. Lalu tibalah di hari ketujuh. Berarti ini sudah dari memilih ibu yang baik, kemudian mengaitkan dengan nama Allah saat proses ya apa? Penciptaan anak ya, dalam tanda kutip berhubungan badan. Kemudian yang ketiga tentang memilihkan nama yang baik bagi anak, dan yang keempat berkaitan dengan hak anak di hari ketujuh. Apa itu? Oh, insya Allah ayah bunda sudah pada tahu semua ya. Diakikahkan untuk laki-laki 2 kambing atau domba, dan untuk perempuan 1. Kemudian juga memotong rambut anak dan disedekahkan. Jadi timbangan sedekahnya tersebut sesuai dengan harga emas atau perak. Nah, sesuai dengan berat rambut tersebut. Kemudian juga ada sunnah yang sering terlewatkan. Memberi nama itu, memberi nama itu boleh di hari pertama kelahiran, ya. Tapi para ulama menganjurkannya untuk diumumkan ya di hari ketujuh. Ada sunnah yang sering terlewat, meskipun ya insya Allah ayah bunda di sini insya Allah tidak melewatkannya. Apa itu? Mengkhitan. Khitan juga sebenarnya dianjurkan di hari ketujuh. Terkadang kan kita orang tua tuh nggak tega gitu. Duh, baru hari ketujuh, kasihan. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya kalau kita lihat dalam Zadul Ma'ad itu menyebutkan tentang sebab-sebab terjadinya perzinahan. Maraknya terjadinya perzinahan adalah tidak dilaksanakannya syariat khitan. Baik laki-laki atau perempuan, terlebih perempuan bunda-bunda. Perempuan itu yang tidak dikhitan, libidonya lebih tinggi. Artinya seksualitasnya lebih meningkat. Dia tidak mau berjilbab bahkan, atau jilbab dalam bentuk jilbab leput, merecet gitu ya, menarik perhatian orang. Dan kita dikagetkan dengan PP nomor 28 tahun 2024. Apa itu? Larangan khitan bagi wanita. Nggak boleh dihitan lagi wanita di Indonesia. PP nomor 28 tahun 2024 itu yang berkaitan juga dengan agar hubungan remaja antara laki-laki dan perempuan lebih sehat, maka dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Itu bersamaan itu kan keluarnya. Kalau tidak percaya silahkan dicek. Berarti apa yang diinginkan oleh sistem sekarang itu adalah ya agar banyaknya terjadi perzinahan. Ini mengerikan sekali, mengerikan sekali. Bahkan mungkin bunda-bunda yang anaknya lahir dari 2007, 2008 itu sudah mulai kesulitan mencari bidan-bidan yang mengkhitan wanita. Karena berlindung di bawah hak asasi manusia, bahwa ini ya bertentangan dengan hak asasi manusia. Padahal efeknya bahkan Syekh Amin Al-Hajj, ketua Rabithah Ulama Islam sedunia, menulis dalam kitabnya Ahkamuz Zawaj juga menyebutkan itu, bahwa maraknya terjadi perzinahan di zaman ini tidak dilaksanakannya syariat khitan bagi wanita. Jadi dari mulai memilih ibu yang baik, kemudian berdoa, yang ketiga apa? Menamai anak dengan nama yang baik, yang keempat memenuhi hak anak di hari ketujuh, ada akikah. Ingat, anak itu tergadaikan oleh akikahnya. Ya, bahkan ada satu teks riwayat dari madhab Imam Ahmad. Ketika ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, apakah kita wajib berakikah sehingga kita harus menghutang ketika kita tidak punya uang? Maka Imam Ahmad menjawab dengan 2 kemungkinan.
Kemungkinan pertama, bagi orang-orang yang mampu membayar tempo hutangnya sampai lunas. Contoh misalnya bunda-bunda lahir 2 anak laki-laki kembar. Berarti berapa kambing? 4. Taruhlah 1 kambing itu 3 juta. 3 kali 4 12 juta. Susah atau berat? Nah, susah atau berat sama aja ya. Berat misalnya bagi kita. Bagi kita yang 12 bulan itu bisa mencicil 1 bulannya 1 juta, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menganjurkan untuk menghutang. Karena kan nanti ada pembahasan akikah bagi yang sudah lewat 7 hari itu bagaimana. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa akikah itu muakkad, terbatas oleh waktu, hanya bisa di hari ke-7. Sekalipun ada pendapat yang mengatakan kalau tidak bisa 7, hari ke-14, 28. Tapi sebagian ulama tegas mengatakan tidak bisa, harus hari ke-7. Karena nanti ada berkaitan, ada yang nggak mau kurban tuh, ya. Setiap masuk kurban selalu ada pertanyaan, saya belum akikah Pak Ustadz. Padahal tidak ada kaitannya sama sekali antara akikah dengan kurban. Ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting sekali ya, di mana akikah adalah bentuk tafaul. Sampai Aisyah itu tidak suka kalau akikah, meskipun Aisyah tidak punya anak ya, mengatakan, Aisyah itu dalam satu riwayat mengatakan, jangan engkau recah tulangnya. Bentuk tafaul atau optimisme ya, tafaul itu agar anak-anak kita juga dijaga tulang belulangnya, tumbuh kembangnya dijaga begitu. Alirkan darah, sekalipun itu menghutang, hutang dulu. Nah, kemungkinan kedua adalah sudah tidak perlu akikah. Bagi siapa? Bagi mereka yang kalau menghutang tidak ada kemampuan untuk membayar. Nah, lebih baik ini tidak perlu diakikahkan. Nah, tapi sekali lagi, bagi ayah-ayah mohon diatur keuangannya. Kalau kita sudah lihat istri kita hamil di usia 3 bulan, mulai kita menabung untuk akikah. Karena ini berkaitan dengan keimanan seorang anak. Akan berbeda anak yang diakikahkan dengan yang tidak diakikahkan, saya yakin. Bayangkan, di usia dia baru 7 hari, dia belum mengerti apa-apa. Dia baru lahir ke dunia, dia sudah mengenal syariat Islam. Dibotaki kepalanya, dinamai. Dan kita menghindarkan dengan praktek-praktek kemusyrikan. Seperti apa? Sudah diakikahkan, dilumuri wajahnya dan kepalanya dengan darah. Ini praktek jahiliyah. Atau bahkan di kita masih ada praktek anak itu nanti dimasukin ke kayak sangkar ayam. Kayaknya di Sunda jarang ini ya. Saya lihat di Islam padahal mereka itu dimasukin ke sangkar ayam dan diletakkan benda-benda yang apa? Yang ada di sekitarnya. Kalau dia megangnya gelas, apa itu? Jadi ahli gelas. Ini luar biasa ya. Anak sudah dikenalkan dengan ketauhidan yang melenceng, kemusyrikan. Apa jadinya anak kita? Jadinya na'udzubillah akan terciptanya Mbak Rara yang baru. Akan terciptanya siapa lagi? Gus siapa? Yang masuk penjara. Gufran. Baik. Jadi kadang kita tuh berpikir kapan kita menanamkan tauhid. Ternyata jauh dari memilih ibu sampai hari ke-7 anak kita. Nah, ayah bunda, kapan anak kita mulai bisa mendengar? Assalamualaikum. Kapan bisa mulai mendengar? Dalam rahim ya. Usia berapa? 16 pekan, betul, 16 minggu. Yaitu di usia 4 bulan. Dia sudah mulai bisa mendengar. Artinya apa? Nilai-nilai tauhid itu bisa kita percakapkan. Nah, kamu ciptaan Allah. Dibacakan Quran. Ya. Kita membacakan Quran ke dalam di rahim istri kita, ditiupkan, kemudian diajak ngobrol. Kamu akan lahir dengan baik. Didoakan, Allahumma anbithu nabatan hasana, ya Allah, tumbuh kembang biakan dengan tumbuh kembang biak yang baik anak saya. Saya jadi lupa nih, malah langsung ke hari 7 ya. Harusnya hari lahir dulu. Ketika hari lahir,
Bahkan kita dianjurkan oleh para ulama berdoa sebagaimana doanya Rasulullah kepada Hasan dan Husain, memperlindungkan anak dari 3 hal. Insya Allah sudah pada hafal doanya mungkin ya. Ini bisa searching di internet. Nah sekarang kan canggih ya. U'idhukuma, anaknya 2 nih, cucunya Hasan Husain. U'idhukuma bi kalimatillahi tammah, aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari setiap godaan setan. Bayangkan, anak itu kan langsung menangis, dokter mah senang, bidan juga senang, tapi kita sebagai orang tua langsung ada kekhawatiran, setan sudah mulai langsung masuk menggodanya. Maka kita langsung berdoa, u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin. Dan alhamdulillah ya, anak saya lahir di bidan Cihanjuang itu ada doanya itu, supaya tidak lupa kita sebagai ayah. Karena nggak mungkin istri kita yang mendoakan sedang kesakitan dia. Nah, sebagai seorang ayah ketika keluar anak itu langsung kita u'idzuku, atau kalau laki-laki u'idzuka, kalau kembar u'idzukuma, kalau perempuan u'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin, dari setiap setan, wa hammatin, dari setiap binatang-binatang yang berbahaya, wa min kulli ainin lammah, dan dari setiap penyakit ain yang berbahaya. Kalau belum hafal boleh kita ucapkan bersama-sama, u'idzuka. Ini kalau anaknya laki-laki ya, bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Dan itu masih bisa kita praktekkan. Anak-anak kita lagi di pesantren, kita pakai domir goib, u'idzuhu. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan lagi nyantri, u'idzuha. Karena kan banyak setan-setan dari kalangan manusia, yaitu santri-santri nu bangor. Supaya anak-anak kita itu terhindar dari santri-santri yang bangor, atau supaya anak-anak kita tidak jadi setannya juga. Nah, dan ini kita lagi di motor, anak kita lagi di pesantren, u'idzuhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Nah, itu akan memberikan efek keimanan tauhid yang kuat kepada anak-anak kita. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti mulai masuk ke dalam ya usia 0 tahun, 1 tahun, terus kita akan menanamkan tauhid. Tauhid, karena kan kita ini STQ ya, rata-rata mungkin SD ya. Jadi itu penting kita menanamkan tauhid.